Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mohon maaf saya postpone beberapa menit karena menunggu teman-teman Anda untuk ikut bergabung. Ya, saya sadari karena udaranya dingin, mungkin masih pada ngelonin gulingnya masing-masing. Ya, kali ini merupakan mata kuliah pertemuan kita yang terakhir ya, sebelum kita masuk UAS ya. Kali ini saya akan cerita tentang assembly drawing. Ya, assembly drawing itu atau merupakan gambar susunan itu pada prinsipnya merupakan eh, gambar keseluruhan dari sebuah mesin. Jadi gambar komponen-komponen yang Anda bikin pada pertemuan minggu-minggu kemarin, dari pertemuan awal sampai minggu kemarin, itu kalau kita gabung-gabung menjadi sebuah susunan mesin ya. Contoh gambar assembly drawing itu seperti ini. Nah, ini contoh assembly drawing. Ini itu ceritanya kunci pintu itu ya, kan ada kuncinya itu. Nah, dalamnya kurang lebih salah satu bentuknya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Ini gambar yang dipisah-pisah ini terdiri dari komponen-komponen yang dilepas-lepas gini. Ini yang namanya gambar exploded view. Pandangan exploded view. Ya. Ini merupakan exploded view. Gambar susunannya semua ini kalau kita gabung semua, nah, bentuk pandangan depannya seperti ini. Ini adalah merupakan pandangan depannya. Ya. Ini merupakan pandangan depan ya, pandangan depannya. Pandangan depan ini pandangan depan dari kelihatan ya, pandangan depannya ya. Ya, ini pandangan depan. Pandangan depan dari sebuah kunci pintu. Ya. Total semuanya kita gambar, tapi yang tidak nampak ya gambar kita pakai garis hidden line. Kemudian pandangan belakangnya, ini pandangan belakangnya. Kalau benda ini dilihat dari sebelah sebelah sini ya. Dari sebelah kiri ini proyeksi Eropa ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian kalau pandangan atasnya dilihat dari sini, taruh di bawah, kan proyeksi Eropa. Nah, bentuknya seperti ini. Dan kalau kita potong di AA, bentuk potongannya seperti ini. Potongan di AA ini sesuai standar ISO, maka gambar potongannya kita taruh di bawahnya. Gambarnya ini skalanya diperkecil 1:2 ya. Ini adalah merupakan gambar potongannya. Kalau ini, nah ini merupakan gambar exploded view, isometric view yang di-exploded. Kalau gambar assembly-nya seperti ini. Ya, pandangan assembly-nya. Ya, skala 1:2. Kalau sudah dipecah-pecah ini, tiap-tiap komponen dikeluarkan seperti ini yang dinamakan exploded view, pandangan exploded view isometric. Kemudian huruf-huruf ini, nah ini namanya balon, ya, menunjukkan nomor tiap-tiap komponen atau single part-nya. Dan komponen-komponen itu dimasukkan dalam sebuah list. Ini namanya list, namanya part list dari komponen-komponen tersebut. Ini seperti biasa, ini adalah etiketnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar susunan atau gambar assembly ya. Kemudian bagaimana sebenarnya
exploded view ini, membuat gambar susunan itu dapat disusun dengan struktur seperti ini. Assembly drawing itu sebenarnya terdiri dari beberapa sub-assembly. Kemudian dalam sebuah sub-assembly itu terdiri dari sebuah detail part, atau detail part itu gambar kerja komponen, tiap-tiap komponen yang menyusun sub-assembly. Jadi bisa berupa detail part, dan sebuah standar part. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi pada contoh ini terdiri dari, di samping komponen-komponen juga terdiri dari sub-assembly. Nah, ini mungkin sub-assembly 1. Ini terdiri dalam sebuah sub-assembly itu mungkin terdiri dari beberapa komponen atau detail part dan standar part. Ya, standar part itu apa? Ya, barang-barang standar. Katakanlah baut. Nah, baut itu kan ada dua macam. Ada baut standar, ada baut komersil. Ya. Dan ada baut standar, ada baut komersil. Katakanlah ini ya, ada kuncinya, ada lubang kuncinya, ada komponen ini nomor 15, ada komponen 13, komponen 14. Ini dianggap sebagai sub-assembly. Katakanlah sub-assembly 1. Dalam sub-assembly 1 ini terdiri dari komponen 1, 2, 3, dan 4. Itu ya. Itu namanya sub-assembly. Kalau ini kita gabung semua sub-assembly ini mungkin sub-assembly sendiri, ini sub-assembly sendiri, kita gabung akan membentuk sebuah assembly, gambar assembly seperti ini. Ya. Jadi, sedangkan dalam proyeksi ortogonalnya, gambar assembly ini dapat kita gambarkan dalam bentuk front view seperti ini, atau pandangan belakangnya, pandangan sebelah sini ya, sebelah kanan, sebelah kanannya, atau dapat pula pandangan atasnya. Ini adalah pandangan atas. Ini sistem proyeksi Eropa ya, depan, kiri, atas ya. Kemudian ini adalah gambar potongannya, itu ya. Kemudian seberapa perlu sih kita membuat gambar assembly itu? Seberapa perlu? Sangat perlu sekali. Mengapa? Karena gambar assembly ini akan menggambarkan keseluruhan sistem atau mesin yang ingin kita bikin. Ya. Kemudian bagaimana? Dan pada gambar assembly itu kita akan tahu bagaimana kita menyusun tiap-tiap komponen untuk menjadi sebuah mesin. Itu tingkat keperluannya gambar assembly ya. Nah, kemudian untuk proses penyusunan sebuah gambar assembly itu bisa dari beberapa sub-assembly, seperti tadi kan saya jelaskan, dari sub-assembly, beberapa sub-assembly ya. Yang dimaksud dengan sub-assembly itu terdiri dari beberapa komponen, 2 atau lebih komponen yang membentuk sebuah bagian mesin dari sebuah assembly. Jadi komponen, kita katakanlah sebuah mesin mobil, itu dapat kita anggap sebagai sebuah sub-assembly ya. Satu paket mesin mobil itu sebuah assembly. Kalau mobilnya sendiri sebagai assembly ya, gambar assembly, gambar mobilnya. Maka di dalam mobil itu kan ada mesin, ada interior, ada body, ada frame, ada chassis kan itu. Nah, mesin mobil itu dapat kita anggap sebagai sebuah sub-assembly. Kemudian interiornya itu juga hanya dapat kita anggap sebagai sebuah sub-assembly. Kemudian frame-nya itu juga
dapat kita anggap sebagai sebuah subassembly. Kalau subassembly itu kita gabung, maka akan menjadi gambar assembly. Gitu ya. Apakah perlu gambar assembly diberi ukuran? Perlu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, karena untuk mengetahui berapa ukuran sebenarnya keseluruhan mesin itu. Dari mesin secara total, mobil itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu dapat kita ketahui dari gambar assembly-nya. Katakanlah Anda pergi ke showroom mobil ya. Terus Anda melihat-lihat sebuah mobil yang di display di sana. Mesti di depan mobilnya akan ada informasi tentang mobil tersebut. Spesifikasi teknis mobil yang di-display di showroom tersebut ya. Pada displaynya itu, pada spesifikasi, gambar spesifikasinya itu, mesti akan ditunjukkan ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Nah itu gambar itu merupakan gambar assembly dari mobil yang didisplaykan. Jadi gambar assembly ini diperlukan, terutama untuk mengetahui berapa ukuran besar assembly itu, ukuran besar mesin tersebut atau produk tersebut. Ya. Sedangkan ukuran-ukuran part tidak perlu ditunjukkan pada gambar assembly, tetapi cukup ditunjukkan pada gambar detailnya, yaitu gambar kerja komponennya, seperti yang Anda kerjakan selama ini. Itu Anda sebenarnya membuat gambar detail komponen dari sebuah mesin, gitu ya. Jadi kalau Anda menjual produk gitu ya, punya bikin produk ya, maka yang Anda perlukan untuk bisa memasarkan produk tersebut, untuk bisa menjual produk tersebut, itu pertama Anda harus mempunyai gambar assembly-nya, gambar keseluruhan dari produk tersebut. Kemudian gambar detail komponennya, gambar detailnya. Jadi tiap-tiap komponen itu digambar, tiap detailnya, bagaimana proses untuk bikin tiap-tiap komponen. Kemudian kalau pakai standar part, katakanlah baut mur yang standar, ya harus kita bikin gambar standar partnya itu, lembar standar part yang dipakai pada komponen tersebut. Ini ketiga macam ini yang dinamakan working drawing package. Jadi sebuah paket gambar kerja itu harus ada gambar assembly, ada gambar detail, dan ada lembar standar part. Jumlah dari standar part yang digunakan. Ya, ini tiga ini harus ada pada sebuah paket gambar kerja. Anda mau ada proyek gitu ya, kemudian Anda mau ikut lelang gitu ya. Nah, maka Anda supaya bisa ikut lelang, Anda harus punya ketiga ini. Untuk menentukan harganya, harga produknya atau harga quotation lelangnya juga harus punya ketiga ini. Supaya customernya paham, oh dia mengajukan harga segini, itu dasarnya ini, biayanya ini. Untuk bikin mesin ini butuh biaya sekian, itu bisa dilihat dari ketiga dokumen ini, gitu ya. Ya, itu sebuah paket gambar kerja harus meliputi gambar-gambar ini ya, gambar-gambar komponen part nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian dalam membuat gambar assembly itu kita perlu pandangan depan, perlu pandangan atas, perlu pandangan samping. Seperti contoh tadi, ya itu diperlukan. Semakin banyak pandangan yang Anda berikan,
itu sebenarnya baik, tetapi untuk menentukan di mana lokasi dari tiap komponen, jadi perlu itu. Contohnya seperti ini, ya. Ini adalah pandangan depannya, ini adalah pandangan kanannya, ini adalah pandangan atasnya. Tuh, ini gambar susunan ini. Ini bentuk dari sebuah gambar susunan dengan gambar pandangan depan, pandangan samping kanan, pandangan atas, ya. Tiap-tiap komponen diberi identifikasi ini. Balun dalam bentuk balun seperti ini, ya. Harus diberi. Contoh lainnya seperti ini. Hanya sebuah pandangan tetapi bisa menunjukkan semua komponen dan di mana peletakannya. Ini juga sudah cukup. Sudah cukup untuk membuat gambar susunan atau gambar assembly. Hanya satu buah gambar ini karena semua komponen sudah terlihat kan, dan bisa kita tunjukkan, dan posisinya ada di mana bisa kita letakkan. Meskipun ini yang untuk yang di dalam kita kasih coakan di sini gambar seksional setempat seperti ini, ya cukup ya. Ini jadi sudah merupakan menggambarkan gambar assembly kita. Nah, perlu kita bikin pandangan sectionan. Contohnya ini kan kalau kita lihat ini gambar susunan pandangan depannya ini proyeksi Eropa ya, ini pandangan depan, pandangan ini proyeksi Amerika ini. Ya, ini adalah pandangan depan, ini pandangan atasnya. Dari pandangan atas ini komponen-komponen yang ada di dalam sini tidak kelihatan kan. Ya, bagaimana cara menunjukkannya? Kita kan tidak tahu ada apa di dalam sini, ada komponen apa di dalam sini. Kita tidak tahu. Supaya bisa tahu, kita buat potongan. Gambar potongannya seperti ini. Oh, di dalam ada komponen nomor 9, ada komponen nomor 11, ada komponen nomor 8. Ya. Jadi, perlu pandangan depan, perlu pandangan atas, dan perlu pandangan potongan. Pandangan potongan harus ada garis arsirannya pada posisi potongan, seperti cara membuat potongan kemarin. Ya. Itu seperti itu. Jadi, dan cara membuat garis potongan di dalam sebuah assembly itu diawali dengan di daerah yang paling luas, daerah potongan yang paling luas. Ini kan paling luas, ini dulu dibikin dulu. Kemudian ini paling luas kan, areanya paling luas, dibikin dulu. Kemudian sudutnya ditentukan. Kita pakai pertama sudut 45 derajat dulu. Jadi ini sudutnya 45 derajat dulu, yang area paling luas. Kemudian ini karena satu komponen ya, kemudian area yang lebih kecil ya. Kemudian area berikutnya katakanlah ini ya. Area berikutnya adalah yang tengah ini. Kita bikin dengan garis yang minus 45 derajat, lawan dari garis ini. Karena komponennya beda kan, beda komponennya. Komponen nomor 9 tersebut. Ya. Begitu. Kemudian kalau masih ada daerah lain, baru kita bikin dengan sudut yang lain, 30 derajat, 60 derajat, dan sebagainya. Contoh cara membuat garis arsir pada potongan sebuah gambar assembly, ini katakanlah ini ada sebuah gambar assembly dengan komponen 1, 2, 3, dan 4. Ini kita potong ya. Area yang paling luas, kita pilih area yang paling luas, karena yang bawah ini ya. Maka area yang paling luas ini kita arsir dulu. Nah, arsirannya ini, arsir potongannya ini membentuk sudut 45 derajat. Yang area yang paling luas dulu ya. Kemudian area paling luas nomor 2, yang atas ini, yang komponen nomor 2 ini, ya kan. Ini area paling luas. Nah, maka kemudian pada area tersebut kita bikin potongan dengan sudut minus 45 derajat ya, minus 45 derajat ya. Kemudian kita lihat lagi area yang luas nomor 3 ini kan ya. Nah, potongannya kita bikin lagi, tetapi dengan sudut 30 derajat 30 derajat
yang beda. Nah, 30 derajat. Ya. Kemudian potongan yang terakhir ini, area yang paling kecil ini. Ini kita bikin dengan sudut minus 30 derajat. Nah, minus 30 derajat. Kalau masih ada area lagi, baru kita bikin 60 derajat dan seterusnya seperti itu ya. Cara membuat garis potongan pada sebuah gambar assembly, gitu ya. Apa kira-kira yang boleh ada dalam gambar assembly atau tidak boleh ada di dalam sebuah gambar assembly? Pada prinsipnya, gambar assembly itu bukan untuk gambar manufacturing ya, tetapi gambar untuk bagaimana menyusun komponen-komponen sebuah mesin digabung menjadi satu menjadi sebuah mesin. Jadi yang diperlukan hanya bagaimana komponen-komponen tiap-tiap komponen itu berhubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Itu yang diutamakan ya. Jadi tidak boleh kelihatan terlalu ribet ya. Jadi perlu tambahan detail detail drawing untuk lebih jelasnya. Kadang-kadang kita juga perlu bikin gambar benda-benda yang tidak tampak ada di dalam mesin gitu, itu kita bikin dengan garis putus-putus atau garis yang tidak tampak agar jelas di mana komponen-komponen tersebut berada. Perlu dimensi, perlu kita kasih ya. Kemudian balloning, tadi yang bulat-bulat itu contohnya seperti ini ya. Kita perlu ini balloning ini untuk menunjukkan komponen-komponen sebuah mesin ya. Balloning ini dibikin dengan garis lurus ya, garis ini. Kemudian nomor partnya, ini part nomor 7 artinya, ini part nomor 2 artinya seperti itu. Ini part nomor 3, part nomor 4, part nomor 5, part nomor 6. Itu ya, 4 nomor 1 gitu. Ya, harus balon-balon ini harus dikasih angka-angka yang menunjukkan komponen. Kemudian yang menunjukkan nomor komponen. Dan nomornya itu kemudian kita bikin sebuah part list, ini namanya part list. Nomor part 1 sampai 9, namanya dari part tersebut, jumlahnya yang dipakai, material yang digunakan untuk membuat part-part ini namanya part list. Ini boleh ditaruh di pojok kanan atas atau pojok kanan bawah di atas etiket. Dan urutan nomor ini biasanya nomor part ini biasanya itu mengikuti urutan proses instalasi tiap-tiap komponen untuk menjadi mesin ini. Jadi pertama mungkin nomor 1 dulu yang kita pasang. Ya, kemudian kita siapkan nomor 2. Komponen nomor 2. Kita siapkan komponen nomor 3. Kita siapkan komponen nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8 dan seterusnya hingga terbentuklah mesin ini. Itu sebisa mungkin itu nomor ini adalah urutan proses instalasi atau memasang tiap-tiap komponen ini menjadi sebuah gambar assembly. Begitu ya? Begitu urutannya. Yang lain-lainnya sama, ini hanya etiket, simbolnya. Ya. Kemudian untuk meletakkan balon ini diusahakan horizontal gini atau vertikal gini ya. Dan garisnya ini jangan sampai berpotongan ya. Jangan sampai berpotongan, ini motong sini, ini motong garis ini. Jangan sampai begitu. Usahakan sejajar gini ya, tapi tidak saling berpotongan. Nah, tidak sebisa mungkin seharusnya tidak boleh berpotongan. Sebisa mungkin paralel. Kemudian part listnya, bikin part listnya seperti ini. Ya, ada nomor partnya, nama partnya, jumlah yang dipakai. Tiap komponen ini di mesin itu dipakai jumlahnya ada 4. Materialnya steel dengan seri 1120. Nah,
gitu ya. Itu caranya, bikin part list atau bill of material. Ya, sama ya. Nah, boleh diletakkan di sini part listnya itu atau di bawah sini juga boleh. Nah, seperti ini di bawah seperti ini boleh meletakkan part list di bawah seperti ini boleh. Ini merupakan contoh gambar assembly ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang gambar assembly? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Saya akan berusaha menjawab sesuai kemampuan saya. Kalau nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan coba cari informasi di buku-buku yang lain atau kolega yang lain yang lebih paham. Silakan kalau mau bertanya. Silakan kalau bertanya. Oke. Jadi kalau assembly drawing itu pasti ada bill of materialnya ya? Iya, harus ditulis, harus join apa? Bill of materialnya harus ada, harus ditulis, harus digambar. Ya, ditampilkan di sini. Seperti Anda beli lemari di toko gitu ya. Kan ada buku atau beli alat olahraga di toko gitu ya. Kan mesti dikasih buku pedomannya, ya kan? Buku pedoman bagaimana menginstal. Nah, di situ di buku pedoman itu mesti ada gambar assembly-nya kan, yang berisi tentang bill of materialnya juga, dan itu merupakan urutan bagaimana memasang tiap-tiap komponen untuk menjadi sebuah produk itu. Gitu. Ya, ada lagi? Jelas? Baik Pak, terima kasih. Iya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mau bertanya Pak, ya boleh. Untuk dimensinya itu kalau nabrak bowlingnya gimana Pak? Bagaimana? Itu loh Pak, dimensi. Ya. Nah itu kan kalau bowlingnya itu dikasih jarak yang agak jauh biar enggak mepet dimensi, gimana? Bowling dimensi pada ada gimana pertanyaannya nggak jelas aja, suaranya nggak jelas. Dimensi pada kan diberi dimensi kan Pak? Ya, dimensinya dimensi overall aja. Dimensi yang menunjukkan bendanya ini punya ukuran maksimum. Jadi ukurannya sini ya. Nah, ini ya, katakanlah dimensinya ya dimensi overall aja gini. Nah, dimensi terluar, lebarnya berapa, kan? Tinggi maksimumnya berapa? Kalau pada gambar hanya gini aja, ya. Kemudian lebarnya hanya gini aja, ya. Jadi dimensi pada gambar assembly itu hanya menunjukkan overall dimensi. Jadi dimensi lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, hanya gitu aja, ya. Paham? Kalau detail tiap part ini sama sini panjangnya berapa, itu tidak perlu ditunjukkan di gambar assembly, tetapi ditunjukkan pada gambar detail. Gambar detail seperti gambar-gambar yang Anda bikin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu namanya gambar detail. Ya. Itu dimensi detailnya sampai proses pembuatannya bagaimana itu harus ada di gambar detail itu. Paham? Paham Pak, paham. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan, bagi ada yang ingin bertanya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, ini adalah PR Anda. Anda buat gambar assembly-nya dan Anda buat gambar single part-nya.
atau gambar detailnya. Dan kalau memang ada part yang standar, Anda bikin list saja. Di listnya nanti, di list pada gambar assembly disebutkan gambar standar partnya ya. Anda boleh menggambar mempergunakan software CAD atau manual, monggo silahkan ya. Ini tugasnya ya. Satuannya ini milimeter ya, ini milimeter ya. Tiap part dibikin dan gambar assembly-nya juga dibikin ya. Tuh. Paham? Nah, kalau ini contoh list kalau standar part M10 kali NAT standar part kan. Nah, tulis jumlahnya ada 2. Standar part ini juga standar part kan, M9 kali 1,5 set screw, M7 kali 1 set screw, ini juga standar part. Ini tidak perlu digambar detail, tidak perlu buat gambar detail bautnya, cukup ditunjukkan pada gambar assembly-nya nomor 7, ini nomor 7. Nah, ditunjukkan seperti ini, pada part list-nya disebutkan M10 kali 1,5 heksagonal nut, jumlahnya 2. Karena di sini dipakai 1, di sini dipakai 1, berarti 2. Materialnya steel. Nah, hanya gitu aja ya. Nanti di PR ini juga sama. Ya. Mana yang standar part? Ini katakanlah standar part kan M6, nah, cukup ditunjukkan di part list-nya. Anda tidak perlu menggambar detail partnya ini, gambar detail part nomor 9 ini atau nomor 9 ini. Paham? Nomor ini juga standar part kan. Nah, Anda nggak perlu gambar detailnya, cukup gambar di assembly drawing disebutkan ini adalah standar part M12 kali 1,75 volt ya. Pakai 2, kiri 1, kanan 1. Ya, materialnya steel lah. Materialnya ini. Material Pasador Arku. Material diameter 25. Nah, ini ya. Hanya gini aja. Standar part. Jadi yang perlu Anda gambar ini mungkin, ini ya. Anda pilih. Oke, paham? Silakan. Kalau masih ada pertanyaan silakan, saya tunggu lagi. Batas waktunya ini adalah 2 hari sebelum Anda UAS ya. 2 hari sebelum Anda UAS, batas waktu pengerjaan PR ini. Ya, Anda boleh mempergunakan software CAD atau digambar secara manual. Yang tidak boleh adalah Anda hanya titip nama saja atau contekan, itu yang nggak boleh ya. Yang kalau mempergunakan software boleh. Begitu ya? Tanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang pakai software CAD itu kirimnya Sama, PDF gitu. dijadikan PDF, sama saja, tetap dijadikan PDF, dikirim ke tempat pengumpulan tugas. Begitu ya? Baik Pak. Ada lagi? Silakan kalau mau tanya. Kalau memang tidak ada, kelas saya akhiri. Masih ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kelas saya akhirin ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti videonya ini akan saya upload di YouTube atau kalau memungkinkan nanti saya taruh di LMS. Jadi bagi yang belum ikutin bisa tetap mengikuti di LMS. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.